Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan solusi bisnis IT. Pengembangan bisnis adalah metode, prosedur, konsep pekerjaan, aturan dan postulat atau kerangka pikiran yang akan digunakan untuk mengembangkan suatu sistem informasi. Urutan prosedur untuk pemecahan masalah dikenal dengan istilah algoritma. Selanjutnya terdapat prinsip pengembangan. Yang pertama, perencanaan sistem. Yang kedua, analisis sistem. Yang ketiga, perancangan sistem. Yang keempat, implementasi dan pemeliharaan sistem. Yang kelima, seleksi sistem. Selanjutnya, kualifikasi metode. Metode ini adalah ISDOS yang mempunyai mengotomatisasi proses pengembangan sistem informasi. Selanjutnya, pengembangan sistem terbagi menjadi 5. Yang pertama, mengembangkan perangkat lunak menjadi sulit. Yang kedua, biaya perawatan atau pemeliharaan sistem menjadi lebih mahal. Yang ketiga, kesalahan sistem besar. Yang keempat, kebersihan sistem kurang terjamin. Dan yang kelima, masalah dalam penerapan sistem. Selanjutnya, siklus pengembangan sistem. Siklus pengembangan sistem adalah serangkaian aktivitas yang dilaksanakan oleh profesional dan pemakaian sistem informasi untuk mengembangkan dan mengimplementasikan sistem informasi. Selanjutnya, ada tahapan pengembangan. Yang pertama, tahapan kelayakan teknis ditinjau dari penggunaan teknologi yang ada dari teknologi yang baru dibutuhkan. Yang kedua, kelayakan teknis. Yang ketiga, kelayakan legal. Dan yang keempat, kelayakan operasional. Dan yang kelima, kelayakan jadwal. Selanjutnya, pengembangan sistem terbagi menjadi 6. Yang pertama, analisa sistem. Yang kedua, perancangan sistem secara umum. Dan yang ketiga, evaluasi dan seleksi sistem. Yang keempat, perancangan sistem secara detail. Dan yang kelima, pengembangan perangkat lunak. Yang keenam, pemeliharaan sistem. Nah, di sini juga terdapat fase siklus bisnis terbagi menjadi 4, yaitu ada fase puncak, fase relasi, fase depresi, dan fase ekspansi atau pulih. Selanjutnya, peran sistem informasi dalam pendukung sosial bisnis. Yang pertama, dukungan terhadap proses dan operasi bisnis. Yang kedua, dukungan terhadap pengambilan keputusan oleh pegawai dan manajer. Yang ketiga, dukungan strategi dan keunggulan bersaing. Selanjutnya, siklus perencanaan strategi SI atau IT. Proses pengembangan sistem seringkali melibatkan prototipe. Prototyping adalah pengembangan yang cepat dan pengujian terhadap model kerja. Atau prototyping adalah dari aplikasi baru dalam proses yang interaktif dan berulang-ulang yang bisa digunakan oleh ahli sistem informasi. Dan praktis bisnis, pembuatan prototyping menyederhanakan dan mempercepat desain sistem. Selanjutnya, langkah-langkah pengembangan sistem terbagi menjadi 4. Yang pertama, sistem investigation atau tahap investigasi. Yang kedua, analisis sistem. Yang ketiga, desain. Yang keempat, mengimplementasikan sistem baru. Selanjutnya, pemeliharaan sistem informasi. Pemeliharaan mencakup post implementation review atau tujuan pasca implementasi untuk memastikan bahwa sistem yang baru diimplementasikan memenuhi tujuan bisnis yang ditetapkan. Selanjutnya, pengelola perusahaan organisasi. Implementasi strategi bisnis dan teknologi informasi baru memerlukan pengelolaannya terhadap perusahaan utama dalam dimensi organisasi kunci seperti proses bisnis, struktur organisasi, peran manajerial, penugasan kerja, kepentingan yang muncul dari penyebaran sistem informasi bisnis yang baru.
Selanjutnya ada keterlibatan resistensi akhir. Pertama, melibatkan orang sebanyak mungkin dalam perencanaan bisnis. Yang kedua, buat perusahaan konsen menjadi bagian yang diharapkan dari budaya. Yang ketiga, memberikan instansi keuangan dan pengakuan. Yang keempat, bekerjalah dalam budaya perusahaan, bukan di sekitarnya. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.